Halo, nama saya Febrianti dengan NPM 1841043. Jadi, kelompok kami akan mempresentasikan tentang proyek pengembangan pada program penjualan terhadap match pastry. Jadi, yang pertama saya menjelaskan sedikit tentang ringkasannya ya. Jadi, perencanaan perjualan produk itu merupakan bagian penting untuk kegiatan bisnis yang sedang dijalankan. Jadi, penyusunan proposal proyek ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami lebih lanjut terkait materi pembahasan yang digunakan sebagai pendukung penjualan produk seperti pemasaran digital, manajemen strategi, manajemen risiko, dan juga penjualan personal. Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakangnya ya. Jadi latar belakang ini berisi penjelasan bahwa setiap perusahaan itu yang ingin menjualkan hasil produk atau jasanya itu memiliki rencana penjualan. Jadi salah satu usaha kami yaitu Mas Pastry itu rencana penjualan produk yang populer saat ini dikenal dengan bisnis digital yang memanfaatkan media sosial karena dianggap mempermudah periklanan. Jadi berdirinya setiap perusahaan itu tentu memiliki berbagai tujuan yang disesuaikan. Jadi dengan rancangan dari visi dan misi yang telah ditetapkan dari awal pembentukan, banyak tujuan seperti menghasilkan, menawarkan, dan juga memasarkan hasil produk itu untuk memperoleh keuntungan bagi perusahaan. Jadi adanya penjualan produk membentuknya upaya harus dilakukan pihak manajemen untuk memperluas barang dan jasa mereka ya. Jadi perlu diketahui bahwa saat ini banyak banget perencanaan terhadap penjualan produk dilakukan secara digital. Jadi digital merupakan salah satu teknik untuk menawarkan hasil produk atau jasa perusahaan. Jadi penerapan rencana penjualan produk secara bisnis digital itu dapat dilakukan secara seluruh jenis perusahaan ya, dari kecil, menengah maupun besar. Jadi di kota Batam itu terdapat banyak usaha kecil, menengah maupun besar yang terfokus dengan hasil produk yang ditawarkan berjenis barang seperti berupa makanan. Adapun UKM ini dikenal dengan usaha bernama Match Pastry yang terfokus pada bisnis yang menawarkan hasil produk khusus untuk penjualan kue tart ya, yang berdiri sejak Maret 2019 oleh Doris dan juga Yura yang tergabung untuk mewujudkan tujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen, karena warga Batam itu yang saat itu masih kurangnya pedagang kue tart. Yang diketahui kue tart itu cukup penting sih dalam beberapa acara seperti acara ulang tahun, pembukaan kantor maupun acara peresmian suatu tempat. Jadi hingga saat itu karena penamaan Match itu karena berdirinya itu di Maret ya. Jadi kedua pendiri Mas Pastry itu juga masih dalam kegiatan belajar di perguruan tinggi, makanya kurangnya waktu untuk memasarkan produk tersebut. Jadi Mas Pastry ini udah berjalan sekitar mau 2 tahun. Dan tentunya pendiri Mas Pastry telah merasakan berbagai macam manfaat serta dampak yang mempengaruhi perkembangan dari usaha kecil yang didirikannya. Jadi penjualan produk Mas Pastry dengan memanfaatkan media sosial itu telah memberikan berbagai macam layanan dan fasilitas seperti pengantaran free untuk wilayah Batam ya, terus buy one get one untuk pembelian minimum, dan juga kami serta membebaskan pemilihan jenis kue kreasi ektaknya yang diinginkan oleh konsumen. Selanjutnya saya akan bahas bab 2 yaitu landasan teori. Yang pertama, Customer Decision Making Process. Perusahaan memerlukan untuk mengambil keputusan yang tertuju terhadap perilaku yang konsisten serta bijaksana guna memenuhi kebutuhan yang disesuaikan dengan tujuan perusahaan. Adapun upaya ini dikenal dengan sebutan Customer Decision Making Process. Menurut Skiffman dan Kanuk pada tahun 1994, menyebutkan bahwa Customer Decision Making Process disebut sebagai tindakan yang terjadi antara dua arah atau lebih,
sebagai jalur memilih secara alternatif sehingga memberikan solusi terhadap keinginan yang ada di dalam diri konsumen. Berbagai macam tipe pengambilan keputusan juga terbagi menjadi beberapa bagian, diantaranya yaitu penyelesaian masalah secara luas, yaitu tidak adanya batasan kriteria bagi konsumen saat mengevaluasi produk, barang, atau jasa. Penyelesaian masalah secara terbatas yaitu adanya kriteria tertentu yang dibentuk konsumen saat melakukan evaluasi produk, barang, atau jasa. Serta penyelesaian masalah secara rutin yaitu konsumen memiliki pengalaman terhadap penggunaan produk sehingga timbul standarisasi pada evaluasi produk tertentu. Selain itu, mereka juga memiliki 5 tahapan Customer Decision Making Process yang cukup penting bagi penerapan perencanaan penjualan, yang dijadikan sebagai pendukung untuk melakukan kegiatan bisnis, khususnya pemasaran hasil produk, barang, atau jasa. Di antaranya yaitu yang pertama, needs identification, yang artinya tahapan ini terjadi ketika konsumen ingin menentukan kebutuhan mereka. Konsumen mungkin merasa kehilangan sesuatu dan perlu mengatasi masalah ini, sehingga dapat memenuhi tujuannya. Ketika bisnis dapat menentukan kapan target pasar mulai dan dalam pengembangan kebutuhan tersebut, maka dapat memanfaatkan peluang ideal untuk mengiklankan hasil produk dari perusahaan. Yang kedua itu information gathering. Tahapan ini pencarian informasi dalam proses keputusan pembeli cenderung berubah terus karena konsumen mengharuskan mendapatkan semakin banyak informasi tentang produk yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Informasi juga dapat diperoleh melalui rekomendasi dari orang-orang yang memiliki pengalaman sebelumnya dengan produk. Pada tingkat ini, konsumen cenderung mempertimbangkan manajemen risiko dan menyiapkan daftar fitur merek tertentu. Hal ini dilakukan karena kebanyakan orang tidak ingin menyesali keputusan pembelian mereka. Informasi untuk produk dan layanan dapat diperoleh melalui beberapa sumber seperti commercial source, personal source, public source, dan experimental source. Yang ketiga, evaluation alternative solution. Tahap ini melibatkan evaluasi berbagai alternatif yang tersedia di pasar bersama dengan siklus hidup produk. Setelah ditentukan oleh pelanggan apa yang dapat memenuhi kebutuhan mereka, mereka akan mulai mencari opsi terbaik yang tersedia. Kemudian ada selection. Selection itu konsumen telah mengevaluasi semua fakta dan telah sampai pada kesimpulan logis yang didasarkan pada pengaruh dari kampanye pemasaran. Atau setelah koneksi emosional atau pengalaman pribadi atau kombinasi keduanya sehingga diperlukan membuat keputusan pembelian. Terus selanjutnya post process. Yang ini konsumen melakukan evaluasi pasca pembelian yang mengacu pada analisis apakah produk tersebut berguna untuk konsumen atau tidak. Jika produk sesuai dengan harapannya, maka mereka akan berfungsi sebagai brand ambassador yang dapat mengaruhi konsumen potensial lainnya yang akan meningkatkan basis pelanggan dari merek tertentu. Tidak hanya itu, customer decision making process juga memperhatikan customer performa yang dimasukkan sebagai suatu informasi yang disampaikan oleh konsumen untuk mengetahui hasil keputusan dalam penilaian terhadap produk, barang, atau jasa yang dipasarkan. Terus landasan teori yang kedua itu factor affecting customer decision making process. Berbagai faktor mempengaruhi proses pengambilan keputusan seseorang konsumen. Beberapa di antaranya adalah faktor internal atau pengaruh pribadi yang sifatnya individualistik. Faktor-faktor ini tidak terlihat meskipun mereka memengaruhi konsumen untuk sebagian besar seperti belajar, persepsi, motivasi, sikap, konsep diri. Selain itu, faktor dari affecting customer decision making process terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama itu buying situation. Faktor ini merupakan adanya kondisi konsumen melakukan pembelian barang atau jasa untuk pertama kali. Dan di situasi pembelian juga dilihat dari aspek perekonomian target pasar. Terus ada personal influence. Ya, ini adanya pengaruh dari individu lain yang telah menggunakan serta mengevaluasi produk barang atau jasa. Yang social influence itu pengaruh yang diberikan oleh lingkungan dari hasil evaluasi produk barang atau jasa yang menjadi cukup populer, sehingga adanya keinginan untuk membeli produk yang sama. Landasan teori yang ketiga itu social media marketing plan atau SMM plan. Perusahaan melakukan ringkasan secara keseluruhan terhadap rencana dari tujuan yang ingin dicapai melalui penerapan media sosial, sehingga memunculkan upaya yang disebut sebagai SMM plan. Sehingga dengan rencana tersebut mampu memberikan analisis terhadap keberhasilan atau kegagalan dari kegiatan bisnis yang akan dilakukan. Menurut Clendy dan Burrow pada tahun 2005,
Menemukan sosial media marketing plan sebagai kegiatan perencanaan untuk melaksanakan seluruh ide dari pemikiran konsep serta cara promosi serta mendistribusikan produknya. Selain itu, menemukan SMM plan juga terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama, setting goal. Setting goal itu dilakukan pihak perusahaan untuk menetapkan tujuan dari pemasaran penjualan produk yang diinginkan. Yang kedua, target the audience. Dilakukan pihak perusahaan untuk menentukan target pasar dengan menyesuaikan kondisi konsumen dari aspek perilaku konsumen. Terus, develop strategi. Dilakukan untuk selalu melakukan pengembangan strategi yang dimiliki agar selalu siap bersaing pada saat menawarkan penjualan produk. Terus, produce content. Untuk menciptakan nilai kegunaan pada hasil produk, barang atau jasa yang ditawarkan. Terus, implement the plan. Itu dilakukan perusahaan untuk selalu menyiapkan segala kebutuhan saat mengimplementasikan seluruh perencanaan pada penjualan produk. Terus, monitor atau measure. Itu dilakukan pihak perusahaan untuk mengawasi atau mengontrol kegiatan bisnis dan perencanaan penjualan yang telah ditetapkan guna menghindari adanya ancaman risiko yang tidak diinginkan. Tidak hanya itu, perusahaan juga harus menerapkan strategi pemasaran jenis 4P yang dikemukakan oleh Cottrell dan Keller pada tahun 2012, yang menyebutkan bahwa strategi ini terdiri dari 4 bagian, yaitu produk untuk perusahaan telah menentukan hasil barang atau jasa yang ingin ditawarkan, price untuk perusahaan menentukan harga saat menjual produk yang menyesuaikan ekonomi target pasar. Terus, place untuk perusahaan menentukan penjualan produk agar sesuai dengan kebutuhan konsumen. Dan yang terakhir itu promotion. Itu perusahaan mampu membuat pelaksanaan pemasaran produk yang menarik minat konsumen. Terus adapun perusahaan juga harus mampu menarikkan pangsa pasar konsumen atau target audience yang telah sesuai dengan hasil produk yang akan didistribusikan. Sehingga konten strateginya akan dilaksanakan secara maksimal. Membahas tentang bab 3 yaitu hasil pembahasan dan analisis. Untuk pertama adalah analisa 5 force competition model dan competitive rivalry model terhadap mass pastry. Michael Porter merupakan ahli strategi yang memperkenalkan metode sekaligus merancang analisis 5 force model sebagai tanggapan terhadap analisis SWOT. Menurutnya, analisis SWOT kurang tepat dan terlalu spesifik. Analisis 5 force Porter dirancang berdasarkan paradigma diantaranya yaitu structure, conduct, performance. Dalam kondisi ekonomi perusahaan, 5 force model mampu berfungsi dalam berbagai masalah, mulai dari membantu bisnis agar menguntungkan hingga membantu pemerintah menstabilkan situasi industri. Metode ini sangat berguna untuk memahami persaingan bisnis berdasarkan analisis struktur industri dalam kerangka 5 model yang diperkenalkan oleh Porter. Sehingga, Mass Pastry juga menerapkan dari keseluruhan model yang telah banyak digunakan oleh beberapa usaha industri lainnya. 5 force model diantaranya adalah pertama, threat of new entrants. Model ini menjelaskan bahwa terdapat kendala bagi pendatang baru untuk memasuki suatu industri yang dapat menurunkan profitabilitas dengan cepat. Karena terdapat persaingan antara perusahaan lain yang sejenis. Hal tersebut membuat Mass Pastry menyiapkan rencana untuk memberikan identitas merek yang berbeda dan mampu menarik peminat pelanggan dengan kualitas layanan yang diberikan. Yang kedua adalah bargaining power of suppliers. Model ini menjelaskan bahwa kesiapan perusahaan tidak hanya bergantung pada suatu pemasok guna menghindari risiko yang tidak diinginkan. Hal tersebut membuat Mass Pastry menyiapkan rencana untuk bekerja sama dengan beberapa pihak terkait lainnya untuk memberikan penyediaan layanan yang memungkinkan pada saat terjadi kendala. Yang ketiga adalah bargaining power of buyers atau konsumer. Ini menjelaskan keberadaan pembeli memiliki posisi penting dalam kelangsungan hidup perusahaan karena pendapatan penjualan yang didapatkan perusahaan berasal dari penjualan produk perusahaan kepada pembeli. Dalam ini, Mass Pastry mempersiapkan rencana untuk selalu mengikuti kebutuhan dan keinginan pelanggan guna meningkatkan kualitas layanan yang ditawarkan perusahaan, serta dalam rangka terus memperluas jaringan perusahaan yang semakin diminati oleh seluruh masyarakat di Indonesia sesuai dengan tujuan perusahaan. Selanjutnya adalah trade of substitute products.
Model ini menjelaskan bahwa terdapat persaingan barang atau jasa yang ditawarkan perusahaan juga bisa berasal dari perusahaan yang mempunyai produk yang mempunyai fungsi sama dengan produk yang dihasilkan oleh perusahaan, yang biasa dikenal dengan produk substitusi. Hal ini tentunya menjadi ancaman bagi Max Pastry. Namun, pihak perusahaan telah mempersiapkan antisipasi dengan memberikan kualitas layanan yang berbeda dibanding dengan perusahaan lain. Selanjutnya adalah competitive rivalry within industry. Ini menjelaskan bahwa terdapat persaingan dalam dunia industri antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pertumbuhan industri, biaya tetap atau nilai tambah, intermittent overcapacity, perbedaan produk identitas merek, biaya switching, konsentrasi dan keseimbangan, informasional kompleksitas, keragaman pesaing, saham perusahaan, dan hambatan keluar. Hal tersebut Max Pastry harus mampu meningkatkan inovasi dan kreativitas layanan yang ditawarkan agar lebih mampu bersaing dengan perusahaan lain. Selanjutnya dalam ini membahas Max Pastry telah melakukan kompetisi terhadap resource, capabilities, dan core. Pada usaha Max Pastry memiliki berbagai macam cara untuk melakukan kompetisi terhadap para pesaing, diantaranya yaitu pertama adalah dengan cara resource. Max Pastry memiliki sumber daya manusia sebagai pekerja dan perangkat teknologi untuk mendukung perkembangan bisnis sangat dibutuhkan dan menjadi penting bagi perusahaan. Untuk dapat memenuhi dan mewujudkan tujuan dan cita-cita perusahaan untuk kepentingan bersama, Max Pastry memberikan kewajiban bagi para pekerja dalam meningkatkan kualitas dan kualitas dirinya yang juga menyesuaikan dengan alat-alat teknologi saat ini. Kedua adalah capabilities. Max Pastry memiliki kemampuan perusahaan untuk menjalankan kegiatan bisnis. Dalam korporasi yang berbentuk kapabilitas yang merupakan kemampuan masing-masing unit bisnis untuk menjalankan strategi bisnisnya secara keseluruhan. Dengan demikian, perusahaan berupaya untuk memiliki kemampuan yang menarik, memotivasi, dan mempertahankan orang-orang yang kompeten dan berkomitmen. Selanjutnya adalah core. Max Pastry memberikan peluang kepada usaha yang dijalankan untuk memanfaatkan berbagai peluang yang ada sehingga dapat meminimalkan ancaman eksternal. Hal ini diterapkan pihak manajemen usaha karena telah memanfaatkan peluang menjadi perusahaan di bidang industri makanan, khususnya pembuatan kue tart. Adapun peluang ini diambil karena pada wilayah Batam masih minim usaha produksi kue tart yang dibutuhkan pada beberapa acara besar. Di sini saya akan menjelaskan yang bisnis level strategi pada Max Pastry. Bisnis level strategi merupakan komitmen dan tindakan yang terintegrasi dan dirancang untuk memberikan nilai kepada konsumen sehingga dapat memperoleh keunggulan bersaing. Itu dengan memanfaatkan kompetensi ini, inti pasar produk, individu, dan spesifik. Beberapa alasan utama pentingnya peran strategi manajemen bagi suatu perusahaan atau organisasi yaitu pertama, memberikan arah jangka panjang yang akan dibenahi, membantu perusahaan atau organisasi beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, menjadikan perusahaan atau organisasinya menjadi lebih aktif. Untuk itu, Max Pastry juga menerapkan strategi level bisnis untuk mengembangkan bisnis yang dilakukan dengan menargetkan beberapa strategi. Itu antara lain yang pertama yaitu Who. Segmentasi pasar Max Pastry menyasar seluruh masyarakat khususnya di wilayah Batam. Pasalnya, perusahaan tersebut masih terbilang baru dengan cakupan area tertentu. Meski begitu, pangsa pasar Max Pastry bisa menyeluruh di semua kalangan tanpa terkecuali. Dan yang kedua itu what. Pasar Max Pastry ingin memberikan kepuasan pelanggan dengan menyediakan jasa layanan pembuatan produk kue tart terpercaya, terjamin, cepat, dan berkualitas tinggi. Selain itu, berbagai macam layanan yang disediakan juga itu akan makin mendorong perkembangan bisnis dan kepuasan pelanggan menjadi hal yang utama. Hal ini juga menciptakan keunggulan kompetitif tambahan bagi perusahaan untuk dapat mengantisipasi dan kemudian memenuhi kebutuhan yang sebelumnya tidak diketahui oleh pelanggan sasaran. Selain itu, mengantisipasi kebutuhan pelanggan menciptakan peluang bagi perusahaan
untuk membentuk masa depan industri mereka dan memperoleh keunggulan kompetitif awal yang disebut dengan keunggulan penggerak pertama yang memungkinkan perusahaan mengantisipasi kebutuhan pelanggan dan membentuk masa depan industri mereka. Dan yang ketiga itu how. Dalam menerapkan Max Pastry menggunakan kompetensi intinya untuk menerapkan strategi penciptaan nilai dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Di sini perencanaan strategi yang digunakan itu ialah mengenali dan melihat kebutuhan dan keinginan konsumen di pasar sehingga dapat mewujudkan harapan dan memberikan kemudahan bagi seluruh stakeholder. Dan yang sekarang akan dijelaskan yaitu value creating strategies diversification terhadap Max Pastry. Diversifikasi itu merupakan upaya yang dilakukan untuk menyebarkan aspek kebutuhan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Biasanya itu dilakukan adalah menyebarkan investasi guna meminimalisir ancaman risiko keuangan yang terjadi di perusahaan. Itu sehingga dapat dilihat dari pengertian tersebut menjadikan pihak manajemen Max Pastry membutuhkan upaya untuk mendiversifikasi proses dengan tujuan menghindari risiko yang tidak diinginkan. Itu sementara terlihat bahwa kerjasama yang dilakukan Max Pastry dengan berbagai produk ternama. Dan yang selanjutnya analisis manajemen risiko dari risk assessment menggunakan metode expected monetary value atau disingkat menjadi EMV. Di sini usaha Max Pastry telah menentukan beberapa ancaman risiko yang mungkin terjadi pada saat aktivitas proses bisnis ketika sedang berjalan. Jadi hal ini tentunya tidak dapat dihindari selain adanya upaya pencegahan dan meminimalisir timbulnya risiko. Di sini agar tidak berdampak buruk bagi perusahaan, adapun dengan penerapan dari expected monetary value pada risk assessment pada Max Pastry, diketahui beberapa yang dapat terjadi. Di sini seperti risiko keuangan yang akan mengalami kerugian finansial, terdapat situasi pembayaran barang atau jasa oleh konsumen tetapi tidak dapat tanggapan dari penjual sehingga produk tidak dikirim. Yang selanjutnya itu risiko sosial. Ancaman kerugian yang dapat mempengaruhi pandangan masyarakat yaitu apabila ada respon dari salah satu konsumen yang memberikan penilaian buruk. Dan selanjutnya itu ada risiko waktu. Risiko waktu ini dapat menimbulkan kemungkinan kerugian pada proses belanja online jika disebabkan oleh keterlambatan pengiriman. Yang selanjutnya risiko kinerja. Risiko kinerja itu dapat merugikan terjadi kerugian sehingga produk yang dibeli tidak sesuai dengan keinginan. Dan serta ada risiko keamanan. Itu kemungkinan hilangnya penyalahgunaan informasi dari konsumen Max Pastry. Selain itu, risiko yang lain yang dapat dilakukan dengan pembiayaan melalui nilai moneter telah dicermati oleh manajemen Max Pastry. Antara lain ancaman kompensasi bagi konsumen yang mengalami kendala pada saat melakukan transaksi pembelian, mengeluarkan biaya pengiriman gratis melebihi batas yang ditentukan. Pengiriman dibatasi oleh faktor cuaca yang menyebabkan keterlambatan pengiriman dan naiknya bahan baku produksi serta kecelakaan tenaga kerja. Berikut merupakan laporan dalam bentuk tabel untuk risk assessment pada Max Pastry yang diukur dengan penerapan EMV yang sebagai berikut. Itu dapat dilihat sendiri dari tabel tersebut. Apabila ancaman risiko seperti cuaca tidak menentu itu probabilitasnya 15%, konsekuensinya itu dapat menyebabkan kerugian sebesar 150.000 dan EMV-nya itu mengalami kerugian sekitar 225.000.
dan ada beberapa seperti bahan baku produksi meningkat, kurangnya biaya pengiriman, kerugian terhadap penipuan pembelian, dan celaka kerja. Yang selanjutnya, analisis pada pola perilaku konsumen terhadap Max Pastry. Usaha Max Pastry yang berhubungan secara langsung terhadap konsumen sebagai target pemasaran produk yang dihasilkan tentu mengalami berbagai macam jenis pola dari perilaku konsumen. Menurut Kotler dan Keller, menjelaskan adanya perilaku konsumen disebut sebagai ilmu tentang tata cara individu atau kelompok yang melakukan pemilihan dalam transaksi kegiatan jual beli, menentukan penggunaan barang atau jasa yang akan dibeli, serta menyesuaikan kebutuhan produk, barang atau jasa yang dibeli, maupun menghasilkan kepuasan dan memenuhi kebutuhan atau tidak. Sehingga dapat diketahui bahwa permasalahan yang dapat dihadapi oleh Max Pastry terhadap pola perilaku konsumen target pasar serta solusi penyelesaian masalah tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu, konsumen melakukan penipuan pembelian produk Max Pastry. Masalah ini dapat terjadi hampir cukup sering dialami para wirausahawan, khususnya bisnis secara digital. Penipuan yang dilakukan oleh orang tidak bertanggung jawab sehingga merugikan pihak Max Pastry. Adapun untuk mengatasi masalah ini, pihak Max Pastry menerapkan pembayaran uang muka untuk produk yang akan dibeli dengan tujuan meminimalisir penipuan serta mengetahui konsumen mana saja yang dapat dipercaya benar melakukan transaksi pembelian. Dan yang kedua itu yaitu konsumen bersikap sesuka hati terhadap Max Pastry. Masalah ini dapat terjadi karena pada saat ini para konsumen beranggapan bahwa pelanggan adalah raja. Pandangan ini tentu tidak sedikit salah, meski adanya pemikiran bahwa pelanggan adalah raja harus mampu bersikap sopan dan bijaksana. Biasanya konsumen bersikap sesuka hati dengan memilih produk yang tidak pasti sehingga mampu merugikan waktu dan tenaga pihak Max Pastry. Adapun untuk mengatasi masalah ini, pihak Max Pastry menerapkan kepastian produk yang akan dibeli dengan memberikan jaminan apabila mengalami pergantian produk akan dikenakan biaya tambahan. Dan yang selanjutnya akan dibahas yaitu bab keempat, kesimpulan dan saran. Yang di sini kesimpulan, berdasarkan penjelasan serta pembahasan yang telah dituliskan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap perusahaan memerlukan perencanaan penjualan dari hasil produk, barang atau jasa yang ingin dipasarkan pada target konsumen yang telah ditentukan. Adapun upaya ini menjadi penting dari bagian jalannya kegiatan bisnis yang dilakukan oleh para wirausahawan. Berbagai macam sistem pendukung untuk merencanakan penjualan dapat diketahui dari beberapa materi, di antaranya yaitu pemasaran digital, penjualan personal 1 dan 2, manajemen risiko, manajemen strategi, dan perilaku konsumen. Dan di sini saran yaitu bagi seluruh perusahaan yang akan mendirikan usaha untuk menjualkan produk barang maupun jasa agar dapat menerapkan sistem perencanaan penjualan sesuai dengan penyampaian pembahasan dalam penulisan ini.